Politikus Jerman tolak pemboikotan minyak dan gas dari Rusia. Ini bisa berdampak buruk bagi Jerman. We have to get rid of the dependency of Russian gas, oil and coal. This is mainly LNG and pipeline gas. And both have the advantage that the infrastructure is over. Politikus Jerman Традиційними в регіоні Затові словами «Асаляму алейкум» це означає «мир вам». Президентом Туреччини Ердоганом, прем'єр-міністром Канади Традиційними в регіоні Затові словами «Асаляму алейкум» це означає «мир». Rusia merilis pernyataan resmi militer Ukraina memasuki wilayah Rusia dan melakukan serangan. Informasi yang dihimpun menyebutkan Rusia menawarkan gaji $7.000 Amerika Serikat atau sekitar 100 juta rupiah setiap bulan kepada tentara. Sudah muak dengan perlakuan Rusia terhadap negara dan rakyatnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky perintahkan keluarkan rudal balistik untuk menyerang balik pangkalan udara milik Rusia. Zelensky menambahkan dirinya tidak akan menyerah pada penjajah. Ini tanah kami, ini negara kami, ini rumah kami. Jika ada negara yang berani mengusik negara kami akan lawan, kata Zelensky yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga sudah menandatangani surat keputusan untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Keputusan ini dianggap tepat karena mengingat pasukan Rusia terus menyerang negaranya secara membabi buta. Mantan pelawak itu juga menambahkan bahwa dirinya sempat ditawari oleh Presiden Amerika untuk mengirim pasukan khusus Amerika guna mengevakuasi dirinya dari ibu kota, mengingat dirinya adalah target nomor 1 Rusia. Tapi Zelensky malah menjawab perang ada di sini. Saya butuh amunisi bukan tumpangan, kata Presiden Ukraina itu. Dunia, Oliver Stone kerap melakukan wawancara khusus terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin. Bahkan, dia sampai membuat dokumenter yang berisikan momen tanya jawab dirinya bersama tokoh independen tersebut. Bukan hanya tentang negara, melainkan juga tentang Islam. Pada suatu perbincangan, Stone bertanya kepada Putin, bagaimana cara pemimpin negara tersebut mengontrol kaum muslim di Rusia. Sebab, sejak beberapa tahun belakangan, kelompok tersebut selalu dikait-kaitkan dengan terorisme. Di Rusia ada banyak kaum muslim, bagaimana pemerintah mengawasi orang muslim di Rusia? Tanya Stone, dikutip dari Pikiran Rakyat, Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 kemarin. Mendengar pertanyaan tersebut, Putin justru heran. Dia kembali bertanya, mengapa dirinya harus mengawasi kaum muslim di Rusia? Sebab, sejauh ini, kelompok tersebut telah tersebar di sejumlah wilayah di negaranya, dan pihaknya merasa baik-baik saja. Mengapa orang muslim harus diawasi? Rakyat Rusia banyak yang muslim. Di Moskow saja ada 15% orang muslim. Tidak pernah ada masalah, jawabnya tegas. Lebih jauh, Putin beranggapan, citra Islam sebagai agama teroris sejatinya tidak benar. Itu, menurutnya, hanya propaganda politik yang sengaja diciptakan Amerika Serikat untuk memecah belah dunia. Kami tidak pernah menganggap orang muslim itu masalah. Anggapan itu hanya politik Amerika Serikat dan sekutunya. Terorisme misalnya, kapan Islam mulai diidentikan dengan terorisme? Setelah Perang Dingin berakhir, terangnya. Dia memastikan, usai Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet dinyatakan bubar, tak ada lagi musuh dunia barat yang disebut Blok Timur. Itulah mengapa, dia bertanya-tanya, mengapa NATO masih ada, bahkan memperkuat diri. Untuk apa NATO dipertahankan bahkan diperluas? Bukankah Rusia tidak lagi menjadi musuh Amerika Serikat? Lalu siapa musuh NATO? Amerika Serikat selalu tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Berbuat sesuka hati, itulah bahayanya adik kuasa tunggal di dunia, tegasnya. Bukan hanya itu, dia menjelaskan, Amerika Serikat kerap kali mengingkari ucapan dan janjinya sendiri. Sekarang bicara A, besok bicara B. Hal tersebut, menurutnya, masih terjadi hingga sekarang. Rusia dan dunia sudah biasa menyaksikan inkonsistensi Amerika Serikat, kata dia. Hal lain yang menurut dia menjadi ironi adalah nasib Islam dunia hari ini. Dia menggambarkan Islam saat ini sama seperti Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Kala itu, Uni Soviet jadi korban propaganda dunia barat hampir di segala aspek kehidupan. Vladimir Putin lantas menyinggung serbuan Amerika Serikat ke Irak dengan dalih adanya senjata pemusnah massal. Setelah Irak koyak,
Amerika Serikat menciptakan ISIS guna memastikan konflik di Timur Tengah terjaga. Ketika masyarakat dunia jenuh dengan isu terorisme Islam yang digaungkan Amerika Serikat, dia sudah menerka pihak mana lagi yang akan diciptakan sebagai musuh Amerika Serikat. Dunia, Oliver Stone